Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi para leader base dari seluruh dunia. Senin 19 Desember 2022. Bersama saya Nur Holis yang akan memandu acara ini hingga selesai. Seperti biasa, kita bertemu di acara eksklusif Zoom Meeting di setiap hari Senin, dan kita akan belajar tentang produk knowledge, tentang sistem, dan juga nanti akan meeting bersama owner dari BS Corporation. Alhamdulillah, kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kita bisa sehat pada pagi hari ini, kita bisa beraktivitas, ya, kita bisa berjuang lagi, ya, untuk memenuhi ekonomi keluarga kita. Dan saya ucapkan selamat bagi Anda semuanya para leader yang telah meraih reward dari PT BES dan telah masuk menjadi bagian dari leader BES Corporation yang bisa mengikuti Zoom setiap hari Senin, ya. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar, ya, sebuah produk knowledge dari salah satu produk PT BES, ya, yang terbaik, ya, tentunya yang terbaik juga, yaitu produk yang sedang kita launching terbaru, ya. Yang kita launching terbaru ini adalah penyempurnaannya dari merek Eco Farming yang kita keluarkan varian terbaru pada bulan ini, ya, yaitu produk Eco Farming Premium. Nah, varian Eco Farming Premium ini seperti apa? Nanti kita akan belajar bersama salah satu tim konsultan dari Eco Farming Premium, yaitu ada Bapak Roni Wibiharto, ya. Langsung saja saya akan berkoordinasi dengan Bapak Roni. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam, Kapten. Selamat pagi, mitra-mitra PT BES di Nusantara. Ya, semoga Pak Roni sehat selalu, ya Pak Roni, ya. Alhamdulillah baik. Dan semoga selalu bisa mendampingi mitra-mitra belajar nih terkait Eco Farming Premium. Oke Pak Roni, kita seperti biasa ada sesi, ya, kurang lebih penjelasan singkatnya. Saya kira tidak usah lama-lama nanti Pak Roni. Saya kira penjelasan singkatnya secara singkat saja mengenai Eco Farming Premium ini mungkin 15 menit. Sisanya kita bisa isi dengan beberapa tanya jawab, ya, beberapa tanya jawab atau mengomentari komentar dari teman-teman yang ada di grup ini secara langsung, ya, biar lebih mengena. Mungkin seperti itu. Ya, kurang lebih waktu kita mungkin 45 menit, ya, maksimalnya. 30 menit lah, 30 menit sampai 45 menit. Pak Roni. Ya, baik. Terima kasih, Pak Nurholis. Jadi Eco Farming Premium ini memang pengembangan dari produk sebelumnya yang sempat booming juga di PT BES, dan ini sudah disempurnakan dan memang prosesnya cukup lama karena kita juga melakukan uji coba di lapangan, sehingga setiap kendala yang terjadi di lapangan pun kita laporkan ke tim formulator untuk diperbaiki, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa di-launching oleh PT BES. Dan produk ini sangat mudah penggunaannya, yaitu karena ringkas, kecil, jadi seperti yang sudah ada, bentuknya kering. Jadi caranya sama seperti yang terdahulu, yaitu dengan cara dicairkan dalam air 1 liter, terus bisa diberi molase atau gula, selanjutnya didiamkan sekitar 15 menit, langsung bisa digunakan. Kelebihannya itu ini bisa memperbaiki struktur tanah yang sudah rusak, diantaranya misalnya kalau di sawah tanah sudah keras, itu menjadi gembur, dan efek yang paling terlihat tuh di tanaman-tanaman lahan-lahan kering, itu pada saat kita aplikasi Eco Farming Premium, tanah relatif lebih lembab. Itu lumayan lama saya uji coba produk ini, hampir 1 tahun, jadi memang luar biasa. Selain itu, Eco Farming Premium ini juga mampu menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik, terus juga bisa mengikat unsur nutrisi mikro sehingga mampu meningkatkan penyerapan akar,
juga mengandung asam amino yang dibutuhkan tanaman untuk menghasilkan protein, juga bisa meningkatkan daya tahan tanaman. Selain itu juga eco farming premium ini mengandung mikroba yang bermanfaat untuk tanaman, yaitu beberapa bakteri yang memang yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mengkondisikan tanaman menjadi lebih baik. Pupuk ini bentuknya padat, jadi kering, dan bisa disimpan cukup lama. Mungkin paparan ini cukup sekian dulu Pak Nurholis, jadi nanti dilanjut nanti di sesi tanya jawab. Oke Pak Roni, mungkin bisa diulas lagi ya, keunggulan dari produk eco farming ini sebenarnya apa sebenarnya? Mungkin kalau kita bicara pupuk, ini kan teman-teman sudah mengenal pupuk ya, setidaknya mengenal pupuk yang lain ya. Nah, pupuk yang lain kelebihan atau keunggulan gitu ya, keunggulan dari produk eco farming ini sebenarnya apa? Nah, dan kenapa kita harus menggunakan produk eco farming premium ini? Nah, apa sih keunggulannya? Mungkin buat tanah atau mungkin buat dunia pertanian pada umumnya begitu ya? Baik, jadi keunggulannya yaitu pupuk ini sangat aktif ya Pak Nurholis. Jadi pada saat kita aplikasi di tanaman, misalnya tanaman hortikultura, kurang lebih dalam waktu 1 minggu reaksinya sudah kelihatan, dan relatif juga ini bisa banyak mengurangi penggunaan pupuk kimia, bahkan bisa zero, karena dari uji coba yang saya lakukan rata-rata saya malah zero, tidak pakai pupuk kimia sama sekali. Saya cukup di lahan itu di awal sebelum tanam kita spray, lalu mengikuti jadwal yang ada kita semprot, dan hasilnya luar biasa, bisa maksimal, bahkan bisa melebihi apa yang dipupuk oleh pupuk kimia. Jadi selain itu juga produk ini juga aman buat manusia juga. Selain itu juga karena aroma yang ada dari pupuk ini untuk tanaman padi orang tidak suka, sehingga aman dari hama warang juga tikus. Selain itu juga penggunaan yang berkelanjutan ini akan meningkatkan kesuburan tanah menjadi tambah baik. Oke Pak Roni, mungkin kita kita ulang lagi mungkin pelan-pelan ini supaya teman-teman lebih sederhana memahaminya. Jadi intinya eco farming premium ini adalah produk pupuk organik gitu Pak ya. Betul, organik. Pupuknya organik, yang benar-benar organik ya. Kemudian di sana mengandung banyak sekali bakteri ya, Betul. mikroorganisme gitu ya, bakteri. Basicnya di sana kandungannya adalah bakteri yang bisa membuat tanah itu lebih subur atau bisa banyak sekali bakteri-bakteri yang berguna buat tanaman gitu ya. Betul, Nah, betul. penggunaannya gimana Pak? Cara aplikasinya nih. Misalnya gini, cara aplikasi ini kan mungkin ada beberapa hal. Yang pertama misalnya aplikasi sebelum tanam itu seperti apa gitu kan. Yeah. Kemudian bisa nggak digunakan saat misalnya pembenihan gitu kan, itu seperti apa. Baik. Kemudian setelah tanam, artinya setelah ada tanaman itu nanti seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi produk ini bisa digunakan pada semua kondisi ya. Jadi yang memang yang paling baik ya pada saat olahan tanah, seperti yang sudah kita buat di tabel, yaitu disemprot dulu di lahan, lalu didiamkan beberapa hari, selanjutnya dilakukan penanaman. Selain itu untuk benih juga bisa dilakukan untuk perendaman, karena dengan perendaman benih itu kandungan nutrisi yang ada dalam eco farming ini bisa masuk. Dan selain itu juga eco farming ini juga dari
bahan baku yang dipakai dari herbal-herbal yang ada ini banyak mengandung hormon-hormon pertumbuhan, sehingga pada saat diaplikasikan misalnya untuk pertumbuhan benih, proses keluarnya akar juga akan lebih cepat. Seperti itu. Selain itu misalnya ada tanaman yang memang belum atau sudah ditanam tapi belum aplikasi, itu bisa kita susulkan langsung, tapi dengan cara percepatan, yaitu misalnya di tabel kita gunakan per 2 minggu, kita gunakan bisa 1 minggu sekali, kita semprot sampai kurang lebih 3-4 kali baru dilakukan lagi seperti di tabel. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi buat teman-teman semua, ini ada beberapa yang bertanya, mungkin saya yang jawab ya. Yeah. Apa keunggulan eco farming sebelumnya dan eco farming ini? Jadi gini Bapak Ibu ya, para leader, saya tegaskan kepada para leader semua bahwa pertama, merek eco farming itu adalah merek dari brand PT BES, ya, brand dari PT BES, yang mana semua produk dengan merek eco farming ini adalah bagian dari ramuan dari tim dari formulator yang bekerja sama dengan PT BES. Nah, adapun eco farming yang sebelumnya dengan eco farming yang premium itu semuanya sama-sama bagus. Hanya saja ini adalah bagian dari varian baru yang dikeluarkan ya, dan nanti di lapangannya saya kira teman-teman nanti bisa membedakannya sendiri. Ya, saya yakin semuanya sama-sama bagus. Kenapa? Karena produk PTBS ini kan dalam hal pupuk ini sudah jalan kurang lebih dari 1 tahun ya. Udah 2 tahun lah. 2 tahun dari eco farming yang awal dulu sampai beberapa update-nya ya, variannya sampai yang tersekarang. Jadi untuk bagaimana membedakannya, saya kira teman-teman nanti bisa langsung mengaplikasikannya ya, atau bisa melihat perbedaannya. Ya, kalau yang belum yakin gitu ya, jadi tentunya harus dicoba dulu, karena apapun teorinya, semua yang dipresentasikan pasti hanya menampilkan kalimat-kalimat yang baik, saya kira. Dan memang tidak ada tampilan di sini dari product knowledge yang menyampaikan tentang kekurangannya, tapi semuanya bersifat kelebihannya atau keunggulannya. Mulai dari bersifat organik, aman buat lingkungan, kemudian bisa untuk olah lahan, bahkan menjadi prioritas kalau olah lahan, bisa juga untuk tanaman, bahkan di sini bisa untuk pengendalian patogen, ya, pengendalian patogen. Nah, di sini ada beberapa penjelasan bahwa pupuk ini bisa untuk pengendalian patogen. Kemudian perbedaannya saya kira tidak terlalu berbeda ya, sama ya dengan produk sebelumnya ya, dengan produk-produk eco farming yang varian sebelumnya. Secara knowledge saya lihat di sini sama, ya. Mungkin kalau dari sisi formulasi, tentunya tim formulator itu menambah lebih bagus gitu ya, menambah lebih bagus lagi hal-hal yang mungkin dulu mungkin dirasa ada yang kekurangan, ya, kekurangan misalnya ada beberapa kasus gitu ya tentang produk yang sebelumnya, misalnya ini mungkin disempurnakan agar tidak terjadi lagi. Kemudian di sini saya melihat dalam aplikasinya teman-teman, aplikasinya ini tidak diwajibkan gitu ya, diwajibkan difermentasi dalam beberapa hari. Meskipun itu juga bisa dilakukan, tapi di sini tidak disarankan untuk dilakukan fermentasi ya, karena ada beberapa tanda kutip gitu ya Pak Roni tentang fermentasi ini. Ada mitra-mitra itu yang belum memahami tentang ilmu fermentasi. Jadi ketika difermentasikan, kadang-kadang bukannya malah bagus, jadi tidak bagus. Bukan pupuknya tidak bagus, tapi dalam fermentasi itu kan pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, misalnya penggunaan pelarutnya tepat atau tidak, kemudian kondisinya bagaimana, terbuka atau tertutup gitu kan. Nanti dia terkontaminasi atau tidak oleh organisme lain yang kita tidak tahu. Jadi terus fermentasi juga ada bahasa dari tim
tim pertanian tuh biasanya menggunakan bahasa fermentasinya udah matang atau belum matang gitu kan. Karena kalau fermentasi yang belum tuntas itu justru malah bisa menyebabkan efek yang tidak bagus. Nah, mungkin untuk fermentasi ini bagaimana Pak Roni penjelasannya? Untuk Betul. pemahaman. Jadi memang kebetulan ini kan produk yang disempurnakan, artinya pada saat sudah dicairkan 15 menit bisa digunakan. Tapi seandainya akan disimpan pun itu tujuannya hanya untuk mempertahankan si mikroba untuk tetap hidup, sehingga perlu ditambahkan gula atau molase. Bisa juga air tebu. Jadi saya sudah coba beberapa jenis ini dan semuanya bagus hasilnya dan reaksinya juga sangat cepat. Jadi produk EcoVarming Premium ini memang sudah istilahnya kalau kawan-kawan sudah tidak ribet lagi gitu. Artinya cukup dicairkan, dilarutkan dalam 1 liter, ditunggu 15 menit itu sudah bisa digunakan. Kecuali nanti sudah misalnya dipakai kok lebih, bisa disimpan, kita tambahkan gula supaya mikrobanya juga tambah berkembang biak, kualitasnya juga tambah meningkat. Dan yang penting disimpan tidak di tempat panas, harus di tempat teduh dan sejuk. Artinya tujuannya supaya si mikroba itu tidak mati karena sinar matahari. Begitu Pak Nurholis. Nah, mengenai ini sendiri Pak. Jadi kalau satu tub EcoVarm itu kalau dicairkan dicairkan itu menjadi biang, itu nanti bisa digunakan untuk berapa liter atau penyiramannya? Bisa untuk berapa Jadi tangki mungkin gitu. ya, 1 tube itu bisa jadi 1 liter. Kalau saya untuk tanaman-tanaman awal ya kita cukup gunakan 2 cc per liter, tapi untuk yang sudah besar bisa gunakan 4 cc per liter. Artinya pada saat kita gunakan 1 liter biang itu kurang lebih bisa jadi 500 liter larutan siap pakai kalau digunakan 2 cc per liter. Jadi cukup banyak, cukup hemat sekali. Dan kalau misalnya untuk yang lebih dewasa berarti kan kita gunakan 4 cc per liter. Itu sudah sangat efektif dan hasilnya juga sudah sangat memuaskan. Jadi misalnya seperti yang saya uji coba di tanaman buah-buahan yang lama tidak berbuah, bahkan ini kita tidak buat lubang ya, saya hanya siram di pangkal batang, itu reaksinya luar biasa, pembungaan tuh keluar dengan cepat sekali. Jadi kebetulan uji coba produk ini saya lakukan sendiri, jadi saya tahu hasilnya seperti apa gitu Pak. Efektifnya yang paling disarankan berapa tangki Pak? Tangki yang digunakan kalau Bapak pakai tangki yang ukuran berapa? Pakai tangki ukuran 16 yang besar itu. Jadi kalau secara umum sih Pak bisa sampai 20-25 tangki rata-rata. Tapi untuk Berarti tanaman yang sudah dewasa ya, kalau kalau untuk pakai tanaman yang tangki masih yang muda ya 16 yang Bapak pakai itu bisa berapa tangki? Yang biasa Bapak pakai, yang sudah Bapak praktekkan? sampai 25 tangki. 25 tangki 16 liter ya. Iya. Nah, ini teman-teman, jadi 1 tub ya yang Pak Roni praktekkan ini bisa untuk 25 tangki yang 16 liter. Berarti 400 ini ya. Ya, kurang lebih. Kurang lebih 400-an ya. Jadi 1 tub bisa untuk 400 mili gitu ya. Nyebutnya berapa sih? 400 mili dan cc sama. 400 cc ya. Bisa untuk 400 cc. Kalau 400 liter Pak. 400 liter, mohon maaf. 400 liter. 400 liter ya. Jadi 1 tub itu setelah dibiarkan kemudian diencerkan gitu ya. Ya. Itu nanti bisa menjadi 400 liter teman-teman. Itu kalau menurut tangki yang 16 literan, tangki 16 literan itu bisa untuk 25 tangki. Ya. Kalau misalnya ini memang rumus yang paling standar mungkin ya Pak. Ya, paling standar ya. Artinya kalau misalnya ada orang yang pengen lebih agak hemat lagi, mungkin dia bukan penyiraman pertama, mungkin penyiraman kedua, ketiga. Kalau lebih encer bisa sampai 500 ya. Bisa. Kalau lebih kental lagi gimana? Tidak masalah sih, ya efeknya kalau tidak lebih kental lagi ya kita jadi lebih boros saja. Karena hasilnya sama. Hasilnya sama-sama bagus, hanya
kalau menurut perhitungan ada orang bilang mungkin bisa jadi dihitungnya boros takutnya gitu ya. Iya. Bisa untuk 25 tangki berarti oke. Nah, kalau yang sudah Bapak praktekkan di tanaman apa, Bapak? Untuk eco farming premium. Saya banyak dilakukan di tanaman hortikultura dan buah-buahan sih. Buah-buahan seperti mangga, jambu, belimbing itu rata-rata setelah kita aplikasi itu di paling cepat di 2 minggu itu bunga sudah keluar. Ya. 2 minggu itu Ya, untuk buah-buahan. tanamannya sejak awal atau tanaman memang sudah setengah jalan? Itu tanaman yang sudah besar sih, artinya ada tanaman yang sudah tidak berbuah bertahun-tahun ya kita coba aplikasikan dan hasilnya ternyata luar biasa, dia berbuah cukup banyak sekali. Tapi kalau untuk tanaman hortikultura bahkan saya sudah tidak pakai pupuk kimia lagi. Walaupun mungkin itu tergantung daerahnya juga ya, tergantung tempat. Jadi bisa di tempat yang kurang subur sekali ya nanti bisa ditambahkan pupuk kimia sekitar sampai 20% lah kurang lebihnya. Nah, kalau untuk pupuk ini, Pak, apakah dia yang Bapak perhatikan pakainya single pupuk ini saja atau sebelumnya tetap ada pupuk tambahan, misalnya apakah pupuk kandang atau pupuk organik lain atau pupuk berapa persen gitu? Yang Bapak Ada yang single, ada yang pakai pupuk kandang. Jadi pupuk kandang saya ada yang pakai pupuk kandang dari kambing, ada yang pakai ayam petelur. Tapi secara hasil rata-rata memang yang hanya eco farming premium saja juga sudah bagus sekali gitu. Jadi artinya itu bisa kita abaikan, apalagi yang tanahnya sudah agak baik, relatif subur, tambah bagus. Tapi kalau untuk tanah-tanah yang memang marginal, saya sarankan sih pakai pupuk kandang, tujuannya untuk starternya si tanaman pada saat tumbuh. Ya, soalnya kan pupuk kandang ini juga tergolong susah ya, Pak ya. Betul. Tergolong susah, kemudian mohon maaf ya mungkin kalau untuk tempat-tempat tertentu di pupuk kandang itu kadang-kadang mohon maaf ini saya kan bukan petani. Terlihat jorok nggak sih misalnya kayak olah lahan awal terus kasih pupuk kandang semua gitu. Tapi itu biasa Nggak masalah sih sebetulnya kalau buat petani. Jadi sebetulnya ada solusi lain kalau tidak ada pupuk kandang kan di daerah, artinya banyak daun-daunan ya bahkan yang berupa gulma itu bisa kita composting dengan menggunakan eco farming premium ini. Nanti si kompos itu bisa digunakan sebagai pupuk dasar juga. Oke, teman-teman yang masih bertanya berapa dosisnya? Oke, sekarang kalau kita bicara dosis dari awal sampai akhir ya, Pak. Dari awal sampai akhir. Misalnya yang Bapak praktekkan apa jenis tanamannya, Pak? Apalah realnya? Ada sayuran. Sayuran, oke. Ya, Kalau buat sayuran berarti sejak pertama ya, sejak dari pertama awal dari tanam. awal. Luasan berapa? Itu Bapak pakai berapa? Apa namanya? Dosisnya? Kalau di sayuran saya rata-rata saya pakai 2 cc per liter. 2 cc per liter. Iya, itu sudah sangat bagus hasilnya. Jadi 2 cc dari biang 1 liter ya Dari maksudnya. biang 1 liter. 2 cc dari biang yang 1 liter untuk penyiraman sayuran. Iya, penyiraman dan penyemprotan. Berapa tangki berarti? 2 cc, ngambil 2 cc untuk 1 tangki maksudnya? Untuk 1 tangki. Untuk 1 liternya diberikan 2 cc. Jadi Setiap nanti tergantung tangki bisa pakai 16 ya 3 kali 2 itu 1 liter diberikan 2 cc. 2 cc. Ya, berarti. Biang. Nah, ini misalnya nih, di sini kan mungkin itu kategorinya apa ya sayurannya ya di sini. Itu bisa berapa kali Pak sampai panen itu untuk penyiraman sayuran itu? Kalau saya kebetulan tempo hari saya uji coba di beberapa tanaman kacang panjang, buncis, ada sawi, ada kubis, ada cabai, Ya. ada terong. Jadi itu saya perlakukan hampir sama karena memang itu satu lokasi dalam 1 hektar, kita bagi beberapa tempat memang khusus saya uji coba itu, dan penyemprotan awal memang setelah disemprot ke lahan saya semprot 1 minggu sekali selama 1 bulan pertama. Selanjutnya
di bulan kedua ya rata-rata tanaman itu berusia hampir 3 bulan, itu per 2 minggu. Ya. Kalau mengenai rumus yang ada di tabel ini Bapak bisa lihat. Ya. Di tabel slide yang saya tampilkan. Betul, siap, bisa. Nah, ini kan ada di tabel ini kan ada penjelasan ya. Kalau misalnya itu ada padi, kedelai, jagung. Nah, di sini dijelaskan bahwa pratanam itu mungkin pengolah-olah tanah gitu ya. Ya, betul. Tanah ini kita lihat di sini menggunakan tertulisnya dia 6 ya. 6 tube. Ya, 6 tub. 6 tube ini berarti 6 tub untuk olah tanah ini dengan perkiraan 1 hektar mungkin ya. Untuk 1 hektar, betul. Ya, 1 hektar teman-teman. Berarti untuk olah tanahnya kita ambil 6 tube. 6 tube ya. 6 tube kita intinya bagaimana caranya di keseluruhan lah, disiramkan keseluruhan ya ke 1 hektar tersebut. Kemudian pada hari pada hari ke-14. Ya, berarti dua pekan ya. Ya, betul. Hari ke-14 baru kita ambil 1 tub ya. 1 tub itu bisa untuk 1 hektar luas. 1 tub bisa untuk 1 hektar. Kemudian pada hari ke-28 kita 1 tub lagi. Kemudian pada hari ke-42 1 tub lagi. Pada hari ke-56 1 tub lagi. Ini kalau di sini rumusnya untuk padi. Untuk padi ya. Jadi habisnya 10 tub untuk padi 1 hektar. Gitu. Ini ada tanya, kalau untuk 1.400 meter, 1.400 meter itu sehektar ya? Lebih? Enggak 1 hektar. Cuma 1/10. Oh, berarti lebih kecil ini ya? Kecil, lebih kecil. Kalau 1.000 meter ya 1 tube udah cukup. Oh iya, jadi kan ada yang tanya nih, kalau saya cuma luasnya 1.400 kata Bu Nurul ya, itu 1 tub cukup Bu. Jadi untuk pratanamnya juga 1 tub cukup? Cukup ya. Pratanamnya cukup 1. Berarti untuk di tengah-tengahnya ya berapa ya? Ya 1 botol nggak habis lah pokoknya itu. Intinya gini Bu, rumus pertanian itu nggak usah dihitung pasti. Nggak usah dihitung pasti. Misalnya nih, ini kan 1 hektar ini 6. Berarti kalau ini sekian enggak. Jadi ya kita itu jangan pelit-pelit lah sama tanaman. Kan? Misalnya tadi untuk 1.400 meter 1 tub cukup untuk pratanam. Kemudian untuk selanjutnya ya Ibu juga bisa pakai setengah tub. Boleh. Jadi nggak usah dipas-pasin banget ukurannya. Ya, dikira-kira setengah tub juga udah lebih gitu kan gitu ya. Artinya mungkin sampai selesai ya bisa cuma habis 1, 2, 3, 4 tub kali ya. Bisa cuma habis 4 tub udah cukup gitu. Kalau dengan rumus ini karena standarnya sekali aplikasi itu 1 tub untuk 1 hektar. Kecuali olah tanah. Olah tanah itu bisa 6 tub menurut rumus yang ada di tabel ini. Saya baca rumus saja ya. Ya. Produk Evan Prime ini apakah sudah ada izin ya? Sudah ada dong Pak. Kan kita sudah jual ini sekarang ya. Sudah ada izinnya Pak. Makanya kita promosikan sekarang. Sudah dijual di sistem. Ya, sudah dijual di sistem. Silakan langsung diorder di sistem ya. Kemudian saya sambil baca-baca komentarnya ya. Masih pakai pupuk kimia kah Pak? Sama. Jadi Pak Gregorius, nah dia paling rajin banget Pak Gregorius ini kalau ngomong pertanian ya dari dulu. Jadi pada dasarnya sama. Di awal menurut saya ya saya sarankan jangan kita mengambil rumus 100% pupuk ini terlebih dahulu. Apalagi di lahan yang kita tidak kenal. Terutama saya tidak kenal lahan Anda. Tim tidak tahu lahan Anda seperti apa. Maka jangan mengambil kesimpulan untuk menggunakan 100%. Ini saran saya ya. Kecuali memang sudah didampingi oleh tim konsultan dan itu bisa digunakan 100%. Jadi yang disarankan pupuk lainnya bisa berapa persen? 25% ya Pak? 25%. Ya, 25% kita tetap menggunakan pupuk lainnya. Itu hanya untuk jaga-jaga. Karena
tidak semua leader atau mitra base ini benar-benar paham tentang tempat pertanian yang sedang dia layani ya di saat itu. Makanya kita tetap menggunakan penjagaannya menggunakan pupuk lainnya 25%. Nah, pupuk lainnya ini teman-teman tidak usah menggunakan pupuk lainnya. Pupuk lainnya juga pupuk dari PT BES ya. Kan di PT BES ada fotosintesa, ada pilo slow release ya kan. Nah, di PT BES juga ada pupuk lainnya yang bisa digunakan ya. Jadi bisa digunakan juga di kombinasi. Nah, teman-teman nanti bisa membaca buku Base Farming ya. Buku Base Farming itu sudah ada rumus kompilasi atau rumus kombinasi produk-produk dari PT BES bagaimana digunakannya. Mulai dari eco farming tube, kemudian bagaimana fotosintesa, bagaimana slow release, bagaimana ditambahkan di sana ada produk agen hayati ya kalau saya baca di buku Eco Base Farming itu 4 produk itu bisa dikombinasikan. Nah, jadi ada SOP yang menggunakan kombinasi produk, ada SOP yang menggunakan single produk. Nah, silahkan ya. Nah, dan tentunya di lapangan ya bagaimana aplikasinya masing-masing, ya, bagaimana aplikasinya masing-masing. Buku Base Farming didapatkan gratis saat Anda mendaftar menjadi member, Anda tinggal pilih ya dapat buku pertanian atau buku eco farming atau buku Base Farming. Maka nanti Anda sudah dapat. Kalau misalnya yang nggak punya atau mungkin karena memilihnya dulu tidak memilih buku itu, ya silakan Anda bisa beli juga di base merchandise di kantor ya, dijual juga. Melalui sistem juga dijual, melalui sistem PT Base juga dijual buku pertaniannya. Oke, apalagi kira-kira ya? Nah, ini. Semisal tidak ada tanaman yang tidak ada dalam tabel. Pepaya. Kalau pepaya gimana, Pak? Pepaya bisa diperlakukan seperti di tabel nomor 16 ya, karena dia tanaman menahun juga. Jadi pakainya total bisa sampai 10 tubuh. Ya, nomor 16, Pak. Pak Rifki. Jadi untuk pepaya masuk di nomor 16 itu temannya alpukat, belimbing, dukuh, durian, bener? Betul. Jadi habisnya di sana 10 ya. Untuk kelapa sawit apa bagus? Bagus, Pak. Tinggal diaplikasikan saja. Kalau sawit selain menggunakan eco farming premium, gunakan juga pilo slow release ya. Jangan lupa. Untuk ini ada pertanyaan, untuk sistem pindah tanam, apa 14 hari setelah tanam dimulai dari bibit dipindahkan atau dimulai dari penebaran bibit? Benar nih. Mungkin Pak Roni lebih paham. Jadi kalau untuk yang sistem pindah tanam, jadi pada saat tebar bibit sudah bisa dilakukan pemberian eco farming premium ya di awal mungkin ini arahnya ke padi. Jadi direndam dulu dengan eco farming premium sekitar 15 menit lalu ditebar. Jadi di lahan yang untuk nebar bibit itu bisa kita spray juga dengan eco farming premium. Nah, selanjutnya pada pindah tanam berarti kan di olahan lahan itu juga sudah diperlakukan dengan yang 6 tub itu. Jadi pada dasarnya ini aman ya, mau dari bibit, mau dari apapun dikasih itu aman ya Pak? Aman Pak. Jadi aman Pak Taufan, jadi intinya aman. Dan kalau saya lihat knowledge dari sebelumnya ya, dari Pak Wawan, itu bisa juga tuh digunakan agen hayati juga. Nanti coba, jadi selain eco farming ini, untuk bibit itu bisa digunakan agen hayati atau eco plant protector. Eco Premium dan PSR agak-agak sama fungsinya. Beda tuh Pak, Bu Haji Kustantina ya. Pillow slow release itu memang beda. Kalau sama Eco Farming Premium beda dong ya. Kalau fungsi pupuk sama, tapi secara secara prioritasnya berbeda. Ya, prioritasnya berbeda. Ini kenapa ya orangnya telepon-telepon aja. Cara pemupukan rumput laut. Nah, ini saya bingung nih, ada yang tanya nih. Soalnya rumput laut itu kan di air laut, Pak. Ini gimana, Pak?
Ada saran nggak Pak? Oh, Pemupukan. bisa. Kebetulan itu pernah kasus yang pernah saya alami juga waktu saya di Bali. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Artinya rumput laut kan posisinya digantung di tali ya, di laut. Jadi Ya, tapi kan di bisa air laut dispray. gimana Pak? Betul. Jadi pada saat laut kondisi surut, nah itu kita bisa lakukan spray eco farming di rumput lautnya. Oh, pas lagi nggak di dalam air. Betul, pas surut. Karena kan rumput laut itu kalau di lokasi lautnya kan ada saat pasang surutnya. Nah, pada saat surut kan cukup lama juga di pagi hari biasanya terjadi. Nah, itu bisa kita semprot eco farming, otomatis udah terserap oleh si rumput laut, dia akan terendam laut lagi, itu tidak masalah. Tidak. Oke. Jadi lumayan lah nyepray rumput laut keliling ini lumayan ini capek Lumayan. banget. Betul. Karena saya nggak pernah lihat rumput laut pas dalam keadaan nggak di air, Pak. Saya pernah, kalau Oke, oke. saya kan di Karimun ya. Iya, Karena ya taunya saya rumput laut itu ya pasti talinya kan di dalam air ya, di atas. betul. Jadi kalau nggak tahu apakah itu bakal keangkat kalau airnya surut atau Biasanya kan dia ngegantung di tali. Jadi pada saat surut dia akan ada di bawahnya si rumput laut sih. Kalau oh yang airnya di sudah bawah. saya lakukan tiap hari seperti itu. Jadi airnya itu bisa di bawah rumput lautnya, Iya gantung. betul, karena dia surut toh. Ya ya. Jadi gitulah ya. Jadi bisa dispray ke rumput lautnya. Bisa dicoba dulu Pak, dicoba ya. Ini menurut yang sudah praktek bisa ya. Nah, kalau kemudian ini Pak, kalau bagaimana aplikasi kita kan belum ada nih produk yang buat perikanan Pak. Perikanan kan kita belum ada ya, Ya. produk perikanan yang murni untuk perikanan. Kira-kira eco farming premium ini bisa nggak untuk membantu di dunia perikanan, misalnya kolam ikan, itu bagaimana aplikasinya ke tanahnya, ke kolamnya harus tanah atau kolamnya seperti apa, coba. Jadi eco farming premium ini memang sebetulnya untuk produk yang hewan atau ternak itu sedang kita siapkan oleh tim kami ya. Tapi untuk eco farming premium mungkin untuk lahan yang pada saat lahan tanah yang saat kering, pada saat sebelum diisi air, kita bisa spray juga untuk di tanahnya. Tujuannya nanti pada saat diisi air supaya alga, ganggang atau apapun yang tumbuh jadi lebih subur sehingga ada bahan makanan untuk ikan. Jadi bukan dispray di airnya, tapi pada saat akan diisi air kita semprot dulu pakai itu di tanahnya. Jadi sebenarnya teman-teman, jadi bisa digunakan ke tanahnya ya. Jadi sebelum sebelum kolam itu nanti diisi air gitu ya, pertama semprot dulu kolamnya atau tanah kolamnya. Nah, saya nggak tahu kalau kolamnya nanti pakai alas terpal Plastik atau terpal ya. pakai berarti kan nggak bisa ya. Nggak Gitu. bisa. Karena tujuannya disemprot ke tanahnya itu nanti ini alami, dia akan muncul plankton, ganggang gitu ya. Dan Betul. itu murni makanan daripada ikan. Pernah nggak kita lihat ikan di sawah nggak pernah kita kasih makan mereka hidup, gitu kan? Pernah lihat ikan-ikan yang di sawah-sawah gitu kan Pak ya? Di Betul, rawa-rawa betul. nggak pernah kita kasih makanan, tapi mereka hidup karena di sana muncul plankton ganggang-ganggang yang memang bisa buat menjadi makanan mereka. Dan itu ya otomatis akan membuat nutrisi lebih bagus dan juga hemat kita ngasih makannya, gitu ya. Mungkin mungkin logikanya begitu ya. Mungkin logikanya begitu. Tapi kalau kolamnya udah pakai terpal atau kolamnya sudah nggak pakai tanah, ya mungkin tidak efektif ya, kecuali ada cara yang lainnya lagi. Kalau menggunakan pupuk kimia 25%, itu kira-kira berapa kilo ya, Pak? Maksudnya gini, Pak Taufik. Jadi sebenarnya ini kita bisa tanyakan ke petaninya kalau menurut saya. Biasanya petani itu pakai pupuk kimianya berapa kilo? Biasanya. Biasanya pakainya berapa kilo? Baru maksudnya sekarang pakai aja 25% dari sebelumnya. Atau ada saran khusus, Pak? Berapa kilo itu 25% rata-rata di pertanian itu? Kalau penggunaan pupuk kimia di pertanian setiap daerah beda-beda ya karena tergantung kondisi tanah setempat ya. Jadi memang harus dilihat kebiasaan di tempat tersebut. Misal dia biasa pakai 1 hektar pakai 4 kuintal, berarti kan cukup dipakai
1 kuintal, atau misalnya dipakai 100 kilo ya kita hanya pakai 25 kilonya, seperti itu saja. Jadi Ya, tergantung kebiasaan setempat. tergantung kebiasaan setempat ya Pak. Kemudian Pak Taufik udah ya. Kemudian Pak Andi Riawan buat biang dadakan atau biang dengan molase. Jadi biang dadakan bisa, biang molase bisa ya. Dan pakai kalau yang buat 15 menit ini biang dadakan apa biang molase Pak Roni? Biang dadakan, jadi biang Air aja. dibiangkan, tunggu 15 menit bisa digunakan. Pakai air biasa aja kan? Pakai air biasa aja. Ya. Jadi pakai air biasa aja Pak. Yang 15 menit itu. Kalau emang mau difermentasi agak lama baru kita bisa pakai molase atau pakai gula gitu ya. Betul, betul. Memang harus kalau untuk disimpan lama harus dikasih molase, gula, atau air tebu juga bagus. Tapi jangan lupa kalau kalau untuk disimpan lama ya botol tempat simpannya dikasih lubang, dikasih pernapasan, karena kalau tidak Eco Farming Premium ini pada saat kita tutup dalam 1 botol tidak dilubangi itu dalam 1 hari itu sudah sangat keras botolnya. Kemungkinan bisa meledak karena aktifnya bakteri yang ada. Makanya perlu dibuat apa namanya Pak? Istilahnya Lubang pernapasan pakai selang. ya apa sih istilahnya itu ya? Lupa saya. Nah, oke teman-teman, ini ada pertanyaan lagi. Pak, kira-kira apa penyebabnya kalau ada teman-teman yang fermentasi pakai molase, tapi malah kalau disemprotin ke daunnya jadi kuning? Apakah salah molasenya? Apakah salah fermentasinya? Atau salah yang nyemprotnya, Pak? Coba. Kalau daun jadi kuning, setahu saya ya, kalau saya selama uji coba Eco Farming Premium, karena ini saya uji coba juga cukup lama, hampir 1 tahun, jadi tidak pernah terjadi seperti itu. Artinya mungkin ada salah di pelaksanaan juga bisa, tapi Nah, setahu saya selama saya pakai Eco Farming Premium itu tidak pernah terjadi kendala seperti itu. Karena memang banyak Pak kasus di lapangan nih ya. Di lapangan itu begini, ini urusan fermentasi yang tadi saya bilang. Ya. Maka fermentasi ini perlu bagaimana sih detail fermentasi ini, ada bahayanya nggak fermentasi sebenarnya? Ada bahayanya nggak kalau misalnya fermentasi nih tidak sesuai ilmunya fermentasinya, itu bisa bahaya nggak? Sebetulnya kalau Eco Farming Premium dengan fermentasi tidak ada pengaruh apa-apa sih sebetulnya. Tujuannya pemberian gula molase itu hanya untuk memberi makan si mikroba supaya berkembang biak lebih aktif, lebih banyak. Artinya dia memecah diri lebih banyak, sehingga memang dampaknya karena dia memecah diri banyak, akibatnya juga si botol itu memang kenapa harus diberi ruang udara supaya enzim-enzim yang dia keluarkan juga tidak menyebabkan itu padat di dalam botol. Jadi selama ini kami uji coba kejadian tanaman menjadi kuning itu tidak pernah terjadi gitu Pak Nurlis. Ya, ya. Berarti gini teman-teman, tadi ada pertanyaan, saya kira dia belum menggunakan Eco Farming Premium ya, karena Eco Farming Premium ini produk baru. Saya kira mungkin itu Eco Farming yang lama yang digunakan, sehingga perlu dicoba nih teman-teman pakai Eco Farming Premium ya, karena yang premium ini diuji cobanya belum pernah terjadi semacam itu ya. Jadi nanti mungkin bisa membedakan sendiri ketika sudah praktek ya. Nah, jadi dulu kami pernah sebelumnya Pak, kenapa ini ada kasus, karena kenapa kami juga menghindari fermentasi Pak Roni. Jadi fermentasi itu yang sebelum-sebelumnya ada istilah fermentasi kurang matang, ya kan? Ada istilah terlalu kental, kemudian ada istilah kandungan gulanya itu bisa menutup stomata, sehingga menganalogikan atau memberikan penjelasan bahwa itu bisa membuat jadi kuning. Nah, jadi mungkin dia terlalu kental kah? Atau mungkin sama nggak Eco Farming Premium dengan itu? Itu kan yang dulu ya. Dengan Jadi alhamdulillah Pak Nurholis, kalau untuk Eco Farming Premium ini relatif karena satu sisi dia sudah disempurnakan, jadi kendala-kendala yang sudah terjadi semua juga jadi pengamatan kami. Jadi setelah kita launching ini memang itu lebih aman untuk digunakan, artinya pada saat sudah dicairkan lalu kita kasih molase, besok pun sudah bisa digunakan, artinya tidak ada fermentasi terlalu lama, karena proses gula masuk ke dalam itu juga ya istilahnya sudah langsung
bereaksi dengan si mikrobanya. Jadi Karena itu dimakan oleh mikroba dimakan sebenarnya. mikroba. Jadi tujuan pemberian gula itu hanya untuk memperpanjang usia mikrobanya. Ya, tujuannya itu. Jadi nggak mungkin harusnya itu tertinggal bikin apa ya, bikin nutup stomata gitu kan. Betul, tidak. Nah, mungkin gini Pak, ciri-ciri fermentasi itu masih bisa digunakan atau tidak? Misalnya kan ada orang punya fermentasi nih 10 hari, 5 hari, 3 hari. Ciri-cirinya dia itu masih bagus atau enggak apa Pak? Untuk produk yang fermentasinya masih bagus, walaupun disimpan sudah lama, misalnya 1 minggu, 2 minggu, selama itu menghasilkan bau yang segar seperti bau tape itu masih normal. Kecuali nanti produk itu sudah ada bau busuk atau bau comberan seperti itu artinya sudah gejala mikrobanya banyak yang mati. Itu sebetulnya masih bisa kita atasi dengan menambahkan kembali gula atau molase. Jadi dipacu kembali untuk hidup kembali yang masih ada yang hidup lah. Ya. Jadi kalau terjadi semacam itu dicoba dulu di tester, dikasih gula atau molase lagi, gitu ya. Betul. Coba difermentasi lagi, nanti baunya jadi sedep lagi atau enggak, gitu kan? Ya, Bau fermentasi yang khas ya, karena kalau udah bau banget itu ciri-cirinya fermentasinya udah mungkin rusak karena bakterinya pada mati. betul. Nah, Tapi kalau tapi itu sebenarnya kan zat-zat pupuknya harusnya masih bisa dipakai atau berubah, Pak? masih bisa dipakai. Jadi itu intinya kan mikroba itu kan yang terkandung yang pasti sih ada penambah N, ada pelarut fosfat ya, itu sudah tidak bisa melarutkan fosfat kembali yang di tanah. Tapi secara pupuk dia masih digunakan dan satu sisi juga kan ada kandungan hormon. Hormonnya kan tidak mati karena dia sifatnya tersimpan di situ, jadi masih bisa digunakan. Oke. Jadi teman-teman ya intinya dari pembahasan pagi ini saya menyimpulkan bahwa ada penyempurnaan ya daripada eco farming premium ini bahwa dia aman sekali buat tanaman. Meskipun kami dulu merekomendasikan ya eco farming tube ini variannya lebih prioritasnya ke tanah gitu ya Pak. Karena kami takutkan ketika ke daun itu terjadi hal-hal semacam tadi. Nah, ini tim konsultan Eco Farming Premium menjelaskan bahwa untuk varian terbaru ini sangat aman ya dan bisa dicoba gitu ya. Dan silakan dicoba diaplikasikan dan kami tunggu testimoni Anda karena ini produk baru tentunya belum banyak ya testimoninya dari kita gitu maksudnya ya. Karena ini produk baru, kalau dari tim dari hasil ujinya sudah banyak. Kami tunggu Anda menggunakan produk Eco Farming Premium ya, entah di tanaman-tanaman sederhana di sekitar rumah Anda atau mungkin di tanaman yang lain ya. Anda bisa uji coba ke padi misalnya atau ke pohon-pohon yang Anda miliki. Bahkan saya kira 1-2 pekan atau 1 bulan ke depan Anda sudah bisa memberikan testimoni tentunya ya. Kemudian untuk menyimpan, ya Pak, untuk menyimpan eco farming ini terakhir ya, menyimpannya itu kalau udah dalam bentuk biang itu apakah harus tertutup atau terbuka dan seperti apa efeknya? Eco farming premium ini pada saat pada saat di penyimpanan sebaiknya tertutup karena itu mencegah masuknya mikroorganisme lain ke dalam ke eco farming kita, sehingga akan lebih aman dalam kondisi tertutup, sehingga tetap kemurnian eco farming itu bisa terjaga. Ya, jadi lebih bagus dan disarankan tertutup ya penyimpanannya karena kalau udara terbuka itu juga di dalam udara ini kan banyak bakteri-bakteri yang kita tidak kenal ya Pak ya. Dan Betul. kita campur dan itu bisa jadi menjadi bakteri patogen ya, bakteri yang jelek yang nanti malah bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus tertutup ya. Yang penting mungkin 1 hari dibuka untuk membuang gasnya gitu ya, membuang gasnya atau Anda bikin selang tadi supaya secara otomatis bisa terbuka sendiri ya. Seperti nanti yang ada di ikuti training lah berikutnya ya tentang eco farming ini. Bagaimana cara membuat biang yang bagus gitu ya. Kemudian apa tadi ya yang terakhir, teman-teman kalau misalnya ada yang memiliki eco farming original, maka yaudah itu Anda aplikasikan karena itu juga produknya bagus
Dan cuma sarannya ya memang tetap Anda maksimalkan ke tanah. Karena kan pada dasarnya tanaman kita ini rata-rata berdirinya di atas tanah. Ya makannya itu selain dari mulut daun juga makannya juga dari akar ya. Makannya nutrisinya dari akar. Jadi tidak akan salah juga Anda maksimalkan siramkan ke tanahnya saja. Jadi tidak perlu tadi minta usul bisa ditukar, jangan dong. Kalau ditukar siapa yang pakai gitu kan? Jadi Anda pakai, Anda maksimalkan, Anda siramkan ke tanahnya dan insya Allah pasti bagus. Karena kalau ke tanah itu memang bersifat bakteri itu sangat bagus nanti penyerapannya di tanah ya. Jadi bagi Anda yang masih dalam tanda kutip ragu, maka intinya eco farming berbentuk tub ini sangat aman sekali ketika dia disiramkan di tanahnya atau penyerapan ke tanamannya melalui akar. Nah, tapi kalau tadi dari Knowledge Eco Farming Premium, Anda perlu mencoba ya karena dijelaskan bahwa aman kok hasil fermentasi juga buat daunnya atau buat tanamannya. Itu kira-kira ya hasil kesimpulan kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan bahas lagi, tentunya akan lebih bagus pembahasannya ketika teman-teman ini sudah memiliki testimoni real dari produk Eco Farming Premium, bukan Eco Farming yang lama ya. Kalau Eco Farming yang lama kan mungkin ada sedikit perbedaan dari formulasinya gitu ya. Maka sekarang kami sangat menunggu testimoni dari mitra-mitra semuanya dari Eco Farming Premium ya yang sudah dirilis dan sudah bisa diorder. Itu kira-kira Pak Roni, terima kasih Terima sesinya kasih sama-sama. ini. Terima kasih ya Pak Roni. Baik, Pak Nurholis, terima kasih. Mungkin ini kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan kita juga ada grup di Instagram. Jadi di situ kita bisa banyak menyampaikan pertanyaan tentang produk ini, juga bisa yang sudah punya testimoni bisa testimoni di grup yang dibuat oleh tim kami. Begitu Pak Nurholis. Jadi terima kasih semua rekan-rekan atas kehadirannya di pertemuan ini. Oke. Oh, Pak, sebentar Pak. Telegram mungkin maksudnya ya? Iya, Telegram. Telegram. Bapak ada Telegramnya nggak? Langsung di-share bisa nggak linknya Pak? Sebentar. Biar teman-teman yang di grup ini langsung bisa nerima. Nah, Sebentar Pak, saya cari dulu. jadi ada link Telegram yang teman-teman bisa masuk ya. Khusus untuk pembahasan Eco Farming Premium. Dikirimnya ke chatting ini Pak, di kolom chatting bisa di-copy Pak. Oke. Nanti juga minta tolong Pak Agus Purnoko bisa share ke saya Pak Roni. Oh iya. Karena kan kalau orang-orang yang masuk ke dalam forum ini Pak, ini tidak semuanya ada di grup yang saya ada di dalamnya. Jadi mungkin mereka ada di grupnya leader-leader mereka, sehingga perlu kita share di chatting ini juga ya, biar mereka langsung mengerti. Karena kalau kita share ke dalam grupnya para leader, kadang-kadang belum tentu nyampe ke mereka. Belum tentu nyampe ke mereka nih. Nah. Udah Pak Kapten. Ya buka dulu. Udah panjang soalnya. Langsung dikopas ke chat aja Pak. Ini ya. Nah ini teman-teman sudah ya. Oh sudah, oke. Oh itu Pak Agus sudah. Oh ini Pak Agus ya. Oke siap Pak Agus, nanti share ke WA saya ya Pak Agus ya. Itu teman-teman sudah di-share ya, silakan langsung diklik dan langsung masuk ke Telegramnya teman-teman ya. Karena sesi ini sudah berakhir, jadi kita tutup sesi ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sesi product knowledge berikutnya. Ayo silakan diklik dulu itu linknya ya teman-teman untuk bisa masuk ke dalam link Telegramnya. Di kolom chat, ada periksa di kolom chat. Diklik saja. Oke, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman kita sudah belajar product knowledge ya tentang produk
eco farming varian baru, yaitu eco farming premium. Nah, tentunya kami sangat berharap teman-teman bisa memberikan testimoni ya terbaik dari produk ini yang sudah kita launching varian barunya, yaitu eco farming premiumnya. Dan silakan Anda bisa masuk ke dalam grup Telegramnya untuk memberikan testimoni dan juga tanya jawab. Yang nggak punya Telegram berarti Anda download Telegram dulu ya. Nah, download Telegram dulu. Nanti Anda ngobrol lah sama teman Anda atau leader Anda supaya diajarkan cara mendownload Telegram. Oke. Sesi ini saya tutup teman-teman. Jadi sampai jumpa buat yang menonton YouTube Best Corporation sedang live. Ya terima kasih dan pastikan Anda selalu update knowledge produk ya yang ada di YouTube Best Corporation karena bisnis kita ini adalah bisnis jualan, yaitu jualan produk PTBS yang terbaik. Anda perlu juga membekali diri Anda dengan pemahaman produk dan juga bersama mitra-mitra Anda tentunya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi yang